Yo yo yo, what's up guys? Gue Dendi, dan ini adalah Realme 10. Smartphone baru dari Realme di kelas entry to mid-range yang desainnya menarik banget. Sebelum kita review, disclaimer dulu. Hasil review ini berdasarkan pengalaman gue pakai Realme 10 selama kurang lebih 1 minggu. Dan hasil review ini nggak ada desakan dari pihak manapun. So, let's jump to the video. Dari 1 minggu pemakaian, menurut gue HP ini cakep. Recommended buat dibeli. Kalau kalian nggak butuh fitur-fitur yang gue sebutin ini, NFC, gyroscope, atau stereo speaker. Nah, kalau kalian nggak butuh ini, pas banget kayak yang tadi gue sebutin. HP ini recommended banget buat dibeli. Tapi kalau kalian butuh fitur ini, lebih baik pikir-pikir lagi. Karena Realme 10 nggak ngasih fitur yang tadi gue sebut. Nggak tersedia NFC yang bikin kita ribet kalau ngisi e-money atau flash. Jadi mesti ke ATM dulu buat ngisi uang elektronik kalau kita buat bayar-bayar. Terus Realme 10 ini juga nggak ngasih gyroscope, yang mana berguna banget salah satunya buat ngegame atau buat AIS kamera. Di Realme 10 ini nggak ada. Lalu stereo speaker yang berguna banget buat kalian yang suka dengerin musik atau nonton film yang sumber suaranya langsung dari HP-nya. Di Realme 10 ini juga nggak ada. Tapi di sisi ini agak terobati karena suara mono speaker dari Realme 10 cukup enak. Bisa di-push sampai 200% dan suaranya cukup oke. So, kalau kalian masih tertarik dengan Realme 10, nih gue kasih tahu yang menarik dari HP ini. Kita bahas desainnya dulu. Realme 10 ngasih desain yang menurut gue cantik. Karena Realme ngasih efek glitter yang disebut light particle di bagian back covernya. Baik yang warna class white maupun yang warna rust black. Yang gue pegang ini. Buat gue jujur agak terkesan rame ya. Karena di samping itu back covernya juga ngasih warna yang ada efek warna lain. Kayak yang warna rust black ini ada efek warna silver dan birunya. Ditambah light particle tadi jadi terkesan rame sih buat gue. Ditambah back covernya juga berfinishing glossy, jadi bakal gampang kena ceplakan jari. Oh iya, material back covernya berbahan polikarbonat ya, sama dengan framenya. Tapi dengan desain kotak yang dikasih, Realme 10 ini cukup oke. Udah ngikutin tren smartphone 2022 yang kebanyakan kotak-kotak kayak iPhone. Dan yang paling oke di sini ketebalan Realme 10 cuma 7,95 mm. Dan beratnya cuma 178 gram. Jadi nggak butuh effort buat bawa-bawa HP ini. Desain kamera belakangnya juga kelihatan clean. Tanpa adanya bank kamera ngebuat Realme 10 kelihatan mahal pas dilihat dari belakang. Di sisi kanan ada tombol volume rocker dan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner buat buka kunci layar. Dan kemampuan baca fingerprintnya cukup cepat dan jarang miss. Nggak kayak HP sebelah. Dan juga ada face unlock yang kemampuan buat buka layarnya cukup oke. Di sisi atas ada mic. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot. Di bawah ada lubang headphone jack 3,5 mm, ada mic port Type-C buat ngecas, dan ada mono speaker. Yang suaranya kayak gue bilang tadi, oke banget suaranya buat ukuran speaker mono. Buat layarnya bezel Realme 10 ini udah lumayan tipis ya, karena kurangnya cuma di bagian dagunya yang masih tebel khas HP 2 jutaan. Coba ya, ada brand HP yang berani ngasih desain bezel tipis di semua bagiannya di harga segini. Pasti bakal ngegebrak banget di dunia per-smartphonean. Dan bagusnya Realme 10 udah pakai desain kamera depan punch hole dan ditaruh di kiri atas. Yap, harusnya kayak gini nih, smartphone 2-3 jutaan zaman now. Jadi nggak terkesan jadul HP-nya. Realme 10 jadi salah satu HP yang pakai Helio G99. Dan yang menarik di awal launchingnya, Realme mengklaim bahwa HP ini mampu meraih skor Antutu benchmark di atas 400.000. Wow, jadi penasaran kan gimana nih kalau gue yang tes? Sebelum itu di sini gue pakai varian yang 8128. Jadi di sini gue pakai dual benchmark test buat ngetes HP ini. Yang pertama tentu aja gue penasaran sama hasil Antutunya. Dan setelah gue tes, Realme hanya mampu mencatat skor 380 ribuan aja. Tampaknya untuk klaim dari Realme yang Antutunya bisa sampai 400 ribuan itu di varian yang 8256 ya. Dan nggak tersedia di Indonesia. Dan yap, skor 380 ribuan Antutu buat Helio G99 itu udah tinggi banget. Jadi buat dipakai daily sih harusnya nyaman. Dan yang kedua, gue jalanin 3D Mark Wildlife Stress Test. Dan Realme 10 dapat best loop score di 1373 dan lowest score-nya di 1367 dengan stability 99,6%. Gokil, kenceng dan stabil banget nih Realme 10. Dan tanpa basa-basi langsung aja nih kita tes gaming. Pertama-tama kita jalanin dulu game yang enteng-enteng. Kita coba main Mobile Legends. Di sini settingannya bisa di grafik ultra dengan frame rate high. Dan di settingan ini kelihatan Helio G99-nya mampu dimaksimalin sama Realme. Dan setelah gua mainin 3 match berturut-turut, frame rate-nya nggak pernah drop. Stabil banget. Dan suhunya juga hangat-hangat tipis aja. Padahal gua main di ruangan tanpa AC. Lanjut, kita main PUBG Mobile.
Realme 10 ngasih settingan grafik balance dengan frame rate ultra atau grafik HD dengan frame rate high. Gue coba di settingan balance ultra, di settingan ini main 30 menit sama sekali nggak ada gejala-gejala nge-lag. Lancar di 35-40an fps. Back covernya juga hangat dikit di 36 derajat doang. Dan baterainya cuma berkurang 6%. Biarpun gyronya software, tapi performanya masih bisa diandelin. Responnya lumayan cepat saat kita coba gerak-gerakin. Tapi ya kalau dibandingin sama gyro hardware udah pasti kalah responnya. Dan sekarang kita tes main Apex Legends. Settingan maksimalnya di Ultra HD High. Gue coba main 2 match berturut, stabil dan sama sekali nggak ada gejala lag. Cakep banget nih Realme 10. Dan yang terakhir kita coba main game berat, Genshin Impact. Di sini gue setting di lowest 60 fps. Di settingan ini main 30 menit cukup lancar. Ada sedikit frame drop pas di 3 menit awal, abis itu lancar banget. FPS-nya bisa di 30-50 fps tergantung kondisi. Suhunya juga cuma hangat-hangat aja. Helio G99 di Realme 10 bener-bener maksimal banget nih. Lanjut ke layarnya, Realme 10 pakai panel Super AMOLED beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang peak brightness-nya sampai 1000 nits. Kualitas Super AMOLED di Realme 10 ini udah cakep banget. Pas dipakai buat nonton, warnanya vibrant, detailnya tajam, dan pas dipakai outdoor, layarnya juga mampu ngelawan sinar matahari. Masih kelihatan jelas tampilan layarnya. Untuk baterainya sendiri, pas kita tes SOT-nya bisa di 7-8 jam. Kebanyakan dipakai buat gaming dan buka sosmed. Dan Realme 10 udah support fast charging 33 watt Super VOOC yang bisa ngecas baterainya dari 0 sampai 50% cuma 22 menit. Dan buat sampai 100% butuh 1 jam 5 menitan aja. Last kita bahas kameranya. Realme 10 punya dual setup kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel yang ditambah kamera depth 2 megapiksel. Saat kondisi cukup cahaya, hasil foto kamera utamanya cukup oke buat HP 2 jutaan. Detail tajam, warna nggak oversaturated. Tapi kalau kalian mau lebih pop-up lagi warnanya buat langsung diposting di sosmed tanpa edit-edit, tinggal aktifin aja AI mode kameranya. Dan langsung berubah lebih gonjreng warnanya. Dan dynamic range-nya juga cukup oke. Saat kondisi sekitar banyak shadow juga nggak terlalu kelihatan noise-nya. Dan saat kita tekan shutter button-nya, Realme 10 cukup cepat buat post-processing fotonya. Cuma saat gue coba pencet shutter button-nya agak cepat berkali-kali buat ngetes shutter speed-nya, di sini performanya agak lelet. Untuk kamera selfie yang beresolusi 16 megapiksel, hasil fotonya juga cukup oke. Detail dan white balance-nya juga cukup baik. Skin tone sedikit lebih putih dari aslinya. Dan dynamic range di kamera selfie-nya surprisingly cukup bagus di kelasnya. Saat kondisi low light, kamera utama Realme 10 bisa ngasih hasil foto yang cukup bagus. Masih bisa nangkep banyak cahaya saat kondisi low light. Jadi hasil foto masih terlihat jelas dan gak banyak noise. Dan sedikit saran untuk ambil foto low light, jangan lupa aktifin night modenya. Karena bisa ngasih hasil foto yang lebih bagus lagi. Saat ada sumber cahaya yang cukup kuat, hasilnya jadi nggak overexpose. Ketimbang di mode autonya yang keseringan nangkep cahaya malah berlebihan. Ya guys, jadi ini perekaman video dari Realme 10 di resolusi 1080p 30 fps. Di sini nggak ada gyro juga ya, jadi OIS sama IIS-nya nggak ada. Kita coba tes sambil jalan nih di 1080p 30 fps. Kondisinya agak mendung ya. Dan di kamera Realme mendungnya dramatis banget. Sebenarnya nggak terlalu kayak gelap kayak gitu sih. Agak lebih terang sedikit, tapi jadi keren sih. Jadi dramatis banget. Oke, kita tes sambil jalan lagi. Jadi ini bisa di 60 fps ya, kamera utamanya di Realme 10. Jadi misalnya kalau kalian buat kebutuhan konten yang 60 fps, di sini tersedia 1080p 30 fps. Kita coba tes autofocusnya. Oke. Agak sedikit lambat ya ngebaca fokusnya ya, tapi mungkin karena air kali ya. Coba kita pakai tangan. Ya, agak lambat sih autofokusnya. Oke, tapi kalau misalnya fokus ke jauh dia lebih cepat tuh. Tapi kalau deket dia agak lebih lama. Oke, kita pindah ke 1080p 60 fps.
Yap, ini contoh video dari Realme 10 di 1080p 60 fps. Nah, kerennya kalau di Realme ada 60 fps nih, jadi kita bisa bikin video yang 60 fps. Oke, kita coba sambil jalan. Kita coba langitnya. Wow, langitnya keren banget ya. Ini agak mendung, jadi cahayanya nggak terlalu banyak. Dan langitnya dramatis banget di sana. Sebenarnya agak lebih putih sih daripada itu, abu-abu banget. Sebenarnya agak lebih putih, agak lebih terang. Tapi ini membuat dramatis banget ya langitnya. Oke, warna hijaunya lebih hijau daripada aslinya. Aslinya agak kuning, di kamera agak lebih hijau. Kita coba sambil jalan ya. Ini pakai handheld aja, nggak pakai stabilizer atau pakai gimbal gitu ya. Oke, kita coba tes autofocusnya ya. Ya, kayak gitu. Tapi di 60 fps malah lebih bagus ya autofocusnya daripada tadi di 30 fps. Lebih cepat, pas dekatnya juga cepat. Tuh. Oke, kita sekarang pindah ke kamera depannya. Kamera depannya dari Realme 10. Oke, ini adalah contoh video dari Realme 10. Ini diambil langsung dari mic-nya ya, sumber suaranya ya. Jadi nggak pakai mic eksternal, udah mic internal aja dari handphonenya. Kita coba bawa sambil jalan ya. Untuk dynamic range-nya lumayan oke, tapi nggak bagus-bagus banget. Di belakang ini agak overexpose, tapi masih kelihatan lumayan jelas. Dan kalau kita coba sambil jalan, nah tuh kan, di belakang ini masih oke. Di belakang sini juga masih oke sih cahayanya. Jadi nggak overexpose. Di muka juga cahayanya lumayan bagus. Kita coba sambil jalan ya, gimana stabilnya, karena memang nggak ada stabilizernya nih Realme 10. Kalau untuk warna sih cakep. Cakep kamera depannya. Ya, kalau misalnya kita begini, ya kalau begini baru ya, karena cahayanya lumayan banyak dari langit sini. Tapi nggak banyak-banyak juga karena agak mendung. Dia agak overexpose ya belakangnya. Tapi kalau begini normal, aman sih. Langit juga masih kelihatan jelas banget di sini. Terus pohon-pohonan di sini juga masih kelihatan jelas banget, nggak terlalu overexpose. Oke, gimana kamera depannya dari Realme 10? Bagus atau bagaimana? Oke guys, jadi ini contoh video dari Realme 10 di resolusi 1080p 30 fps. Pada saat low light ya, matahari, tapi di sini banyak sumber cahaya sih. Dan memang tidak ada stabilizer, jadi gimana nih kalau misalnya kita coba ambil video sambil jalan. Ini bisa di 1080 60 fps ya. Coba gua ke tempat yang agak gelap. Ya, ini ke tempat agak gelap. Masih lumayan terang ya. Di viewfinder sih masih lumayan terang. Kita coba yang 60 fps. Ya, ini adalah contoh video dari Realme 10 di resolusi 1080p 60 fps. Kalau kita lihat di sini, kalau di 60 fps-nya lebih banyak noise ya daripada yang 30 fps tadi. Ya, tuh lebih banyak noise, padahal nggak terlalu gelap banget. Dan kelihatannya sedikit lebih gelap daripada yang 30 fps tadi. Kita coba sambil jalan. Tetap nggak ada stabilizernya ya, karena gyronya juga nggak ada. Oke, sekarang kita coba di kamera selfie-nya ya. Yep, ini adalah contoh kamera selfie dari Realme 10. Handheld aja, nggak usah pakai stabilizer. Ini di resolusi mentoknya di 1080p 30 fps. Kamera depannya agak banyak noise ya daripada kamera belakangnya tadi, dan agak overexpose di belakang nih. Muka gue juga cenderung agak warna kuning, tapi di situ memang ada sumber cahaya kuning. Kesimpulannya, untuk HP 2-3 jutaan, Realme 10 ngasih performa yang lumayan baik buat Helio G99. Kualitas kameranya juga cukup oke dibanding pesaingnya.
Daya tahan baterai juga cukup irit dan buat ngecas udah ngebut banget. RAM-nya juga lega. Dan buat gue yang sering isi uang elektronik, nggak adanya fitur NFC jadi deal breaker ya. Kalau cuma HP ini yang dijadiin daily driver. Tapi kalau ada dua HP daily driver dan yang satunya udah dukung NFC sih, Realme 10 ini recommended banget buat dibeli. Tapi kalau menurut kalian gimana nih si Realme 10? Yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media Detekindo lainnya. Dedi pamit dan have a nice day.